Mari kita siapkan hati, kita siapkan diri kita sebelum kita melakukan aktivitas hari ini. Sama-sama kita mencari wajah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sekaralabaya syanda ya dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu,
Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau agungkan, kami mau muliakan Engkau, Yesus. Oh Tuhan, Shandaya rala barala 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 Shikarala barala barala. Mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya Tuhan, buat kebaikan-Mu. Shikarala barala baya shindarala. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih lagi katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Dan kami terus rindu Tuhan untuk terus menangkap setiap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Terus Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami terus mau Tuhan, kami terus mau Tuhan. Penuhi kami Bapa, penuhi kami Tuhan, penuhi. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Tanpa terasa kita sudah masuk di tahun yang baru. Banyak hal yang terjadi di tahun lalu, tapi kita percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Karena penyertaan Tuhan pasti sempurna atas kita semua. Pagi ini tema saat teduh hari ini adalah damai sejahtera. Haleluya. Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 9. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Nats ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit dan terdiri dari beberapa ucapan berbahagia. Salah satunya adalah nats ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Pengakuan menjadi seorang anak adalah pengakuan penuh kasih dan hormat dari Bapa di surga kepada setiap mereka yang mengasihi Bapa di surga dan yang melakukan setiap kehendaknya. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan damai itu, memberikan damai itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yang harus menjadi pertanyaan buat kita adalah, apa sih damai itu? Siapa sih damai sejahtera itu? Sehingga ketika kita mau melakukan damai, kok bisa kita dibilang menjadi anak-anak Allah? Di Yesaya 9 ayat 6 berfirman, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Yesus Kristus yang telah lahir untuk kita memiliki beberapa nama. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berarti damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah Raja damai. Tidak ada yang lain. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka layaklah kita sebagai anak-anaknya melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang sudah ditetapkannya. Pertanyaannya, apa ketetapannya? Apa sih hukum-hukumnya? Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari nats di atas ini kita bisa simpulkan bahwa ada dua hal yang dikehendaki Sang Raja Damai untuk kita lakukan di muka bumi ini. Pertama, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak hanya di mulut, tidak hanya lip service, tidak hanya kita bilang aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku Tuhan. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam kehidupan sehari-hari, apakah Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu berarti kita memberikan segenap hidup kita, memberikan waktu pribadi kita hanya untuk Tuhan. Kita mau memberi waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam keintiman yang lebih lagi. Masuk dalam doa. Masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Dan gaya hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau DNA gereja kita Restorasi Pondok Daud, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sudahkah kita melakukan? Apakah kebiasaan doa, pujian, penyembahan itu sudah menjadi gaya hidup kita? Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukan. Biar ini boleh menjadi gaya hidup kita. Kedua, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan bilang, tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi kasihilah sesamamu manusia. Ketika kita sayang dengan Tuhan, ketika kita bilang, aku mengasihi Tuhan, hal yang paling mudah, kita pun pasti bisa mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Otomatis itu pasti bisa dilakukan. Kenyataannya di hari-hari ini, ketika pandemi terus masih Tuhan izinkan terjadi. Apakah kasih terhadap sesama manusia masih tetap ada? Goncangan-goncangan, permasalahan-permasalahan, dan kemajuan teknologi hari-hari ini membuat kasih kepada sesama manusia menjadi dingin. Manusia terjebak oleh setiap permasalahan, setiap kekhawatiran dunia. Akhirnya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, sibuk dengan permasalahan keluarga. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5 berkata, bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, manusia tidak tahu mengasihi, manusia tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Dan ini sudah disampaikan 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan pagi ini, biar pandemi, goncangan-goncangan dunia tidak membuat kita menjadi dingin terhadap sesama kita.
tetapi biar kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu terus membuat kita mengasihi sesama kita. Mari bersama-sama di tahun yang baru ini, setiap kita yang sudah menerima damai sejahtera Tuhan, yang sudah menerima kasih Tuhan, kita boleh membawa damai buat jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Berbahagialah setiap kita yang membawa damai. Berbahagialah setiap kita yang mengenal Sang Raja Damai. Berbahagialah kita yang melakukan kehendak Raja Damai. Mengasihi Tuhan dan sesama karena kita disebut anak-anak Allah. Dan biar kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya boleh bawa damai itu buat setiap manusia yang ada di sekeliling kita. Engkaulah Raja Damai itu. Engkaulah Raja Damai itu Tuhan. Dan Engkau yang sudah melimpahkan damai-Mu itu kepada setiap kami. Engkau yang sudah memilih kami terlebih dahulu. Dan kami boleh merasakan kasih-Mu itu Bapa, damai-Mu itu Tuhan, melimpah atas setiap kami. Biar kami boleh Tuhan menyatakan kasih-Mu buat jiwa-jiwa, buat orang-orang di sekeliling kami. Kami terus berdoa Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memulihkan bangsa kami. Karena damai sejahtera-Mu itu sedang Engkau limpahkan, sedang Engkau curahkan atas bangsa kami Indonesia. Dan kami terlalu amat percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Karena Engkau yang sudah memilih dan Engkau yang sudah mencurahkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kasih-Mu Tuhan terus memenuhi setiap kami, gereja Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi saluran berkat buat mereka yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di